Hai guys, apakah saat ini Anda merasa kurus, ingin menaikkan berat badan Anda? Atau sebaliknya, Anda merasa gemuk, ingin menurunkan berat badan Anda? Atau saat ini Anda merasa berat badan Anda itu sudah ideal, ingin tetap mempertahankannya di kondisi seperti ini? Ingin tahu caranya? Simak penjelasannya. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta, channel yang membahas seputar kesehatan, seputar penyakit, dan seputar ilmu keperawatan, terkadang diselingi dengan candaan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang seberapa pentingkah kalori di dalam tubuh Anda dan bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan kalori harian Anda, serta di akhir video nanti saya akan memperlihatkan cara menyiapkan minuman yang berenergi, mengandung kalori serta protein yang tinggi untuk Anda bisa gunakan di dalam berolahraga, baik sebelum maupun setelah berolahraga, untuk mengganti energi yang hilang dan memberikan tubuh Anda nutrisi protein yang tinggi akan dapat membangun otot Anda sehingga menjadi kuat dan mampu melakukan olahraga yang baik dan benar. Kebutuhan kalori per hari penting diketahui agar Anda bisa menjaga berat badan Anda dalam keadaan ideal. Namun, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan, serta jenis aktivitas fisik atau olahraga yang Anda lakukan setiap harinya. Kalori adalah merupakan satuan jumlah untuk energi yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi setiap hari. Jika Anda mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkalori, berarti Anda telah memberikan energi untuk tubuh Anda di dalam melakukan rutinitas atau aktivitas setiap harinya. Manusia tentu membutuhkan kalori agar tetap hidup. Tanpa energi, sel-sel di dalam tubuh ataupun organ-organ di dalam tubuh itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jumlah energi minimal yang dibutuhkan tubuh agar sel-sel dan organ-organ di dalam tubuh itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya itu disebut dengan basal metabolisme rate. Nah, kebutuhan kalori ini dipenuhi melalui asupan atau makanan serta minuman yang dikonsumsi setiap hari agar dapat memenuhi kebutuhan BMR tersebut. Asupan kalori yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi itu sama-sama dapat menyebabkan gangguan di dalam tubuh Anda. Asupan yang terlalu tinggi itu kelebihannya disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Sedangkan asupan yang terlalu rendah itu dapat mengambil cadangan-cadangan kalori atau cadangan lemak yang ada di dalam tubuh Anda untuk mengganti minimnya atau kurangnya kalori yang masuk. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung jumlah minimal kalori yang dibutuhkan oleh tubuh Anda setiap hari. Kebutuhan kalori setiap orang itu antara 2000 sampai 2500 kalori. Namun, kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung dari umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Dari hasil perhitungan BMR seseorang, itu sudah dapat diketahui berapa jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari, setiap orang yang tanpa ngapa-ngapain. Artinya, dia duduk atau dia tidur seharian 1 kali 24 jam di dalam rumah, itulah namanya kebutuhan kalori atau basal metabolisme rate. Lalu kemudian dikalikan dengan angka aktivitas harian Anda. Nah, khusus untuk angka aktivitas harian ini itu terbagi beberapa bagian. Orang yang aktivitasnya kurang itu dikali dengan 1,2. Kemudian orang yang beraktivitas 1 sampai 2 kali dalam seminggu biasanya dikali 1,3. Orang yang beraktivitas sedang itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu, mereka berolahraga 3 kali sampai 5 kali seminggu,
itu BMR-nya dikali 1,5. Begitu juga dengan orang yang beraktivitas 6 sampai 7 kali dalam seminggu atau setiap hari, itu BMR-nya dikali dengan 1,7. Lalu seseorang yang aktivitasnya sangat tinggi, dia berolahraga 2 kali sehari, pagi dia olahraga, malam juga atau sore dia berolahraga, itu BMR-nya dikali 1,9 untuk menghitung berapa kebutuhan kalori yang diperlukan dalam beraktivitas. Salah satu contoh menghitung basal metabolisme rate seseorang, contohnya seperti ini. Ada seseorang yang pegawai kantoran yang berumur 50 tahun, kemudian dia memiliki tinggi itu 180 cm, lalu berat badannya sekitar 70 kg, dan aktivitasnya itu sangat rendah, dia hanya duduk di kantor. Nah, cara menghitungnya seperti ini. 88 ditambah 13 kali dari berat badannya, yaitu 13 dikali 70. Kemudian ditambah 5 kali dari tinggi badannya, yaitu 5 kali 180. Lalu kemudian hasilnya itu dikurang dari 6 kali dari umurnya, berarti umurnya tadi 50, berarti 6 kali 50, sehingga didapatkan BMR-nya adalah 1600 kalori. Jika pria tersebut ingin menurunkan berat badannya secara sehat, dia harus menyiasatinya dengan cara dia mengurangi mengkonsumsi kalori di bawah dari kebutuhan kalori per harinya, lalu kemudian meningkatkan intensitas olahraganya. Sebagai contoh, tadi kan kebutuhan kalorinya 1900 kalori per hari. Nah, kalau dia mau menurunkan, dia harus mengkonsumsi kalori di bawah dari 1900, lalu tadinya dia kurang berolahraga, dia harus meningkatkan aktivitas olahraganya. Otomatis berat badannya akan berkurang. Namun, jika pria tersebut ingin menambah berat badannya, dia harus meningkatkan asupan kalori di atas dari jumlah kalori yang dibutuhkan setiap harinya. Contohnya tadi, dari perhitungan BMR ditambah dengan angka aktivitasnya, yaitu ditemukan 1900 kalori, berarti pria ini harus mengkonsumsi kalori di atas dari 1900, yaitu 2000 sampai 2100 atau 2200, agar dalam waktu tidak terlalu lama itu berat badannya akan mulai bertambah. Jika Anda ingin mempertahankan berat badan Anda harus menyeimbangkan, yaitu jumlah kalori yang masuk, yang dikonsumsi, dengan jumlah kalori yang dibakar setiap hari. Nah, kita ketahui bahwa basal metabolisme rate adalah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Misalnya tadi contohnya 1900, itu jumlah kalori yang dibutuhkan dalam kegiatan sel dan organ di dalam tubuh Anda dalam keadaan istirahat ditambah dengan aktivitas yang rendah. Nah, agar itu tetap terjaga, teman-teman wajib mengkonsumsi kalori sebanyak 1900 per hari, seperti itu. Sekarang Anda sudah mengetahui bagaimana cara menghitung BMR ditambah dengan nilai angka aktivitas Anda. Selanjutnya coba hitung sendiri berapa kebutuhan kalori Anda setiap hari, agar Anda bisa menghitung berapa yang harus Anda konsumsi, berapa kalori yang harus Anda konsumsi agar berat badan Anda tetap terjaga, atau berapa yang harus Anda konsumsi agar berat badan Anda bisa bertambah. Begitupun sebaliknya, berapa kalori yang harus Anda konsumsi agar berat Anda bisa turun hingga menjadi ideal. Nah, dari seluruh
kebutuhan kalori setiap harinya itu harus memenuhi angka kecukupan gizi. Artinya dari seluruh kalori ini harus terbagi beberapa nutrisi atau gizi di dalamnya. Nah, kalori yang bagus, yang baik adalah terdiri dari beberapa gizi. Ada makrogizi dan ada mikrogizi. Nah, makrogisinya itu terdiri dari karbohidrat, protein maupun lemak. Begitupun mikrogisinya terdiri dari vitamin, mineral, serat, kalsium, kemudian ada natrium, fosfat, dan lain-lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi makro Anda, yaitu karbohidrat, protein, maupun lemak, perhitungannya seperti ini. Sebagai contoh, kita bisa lihat yang ini ya. Jika seseorang itu kebutuhan kalorinya adalah 1500 kalori, maka untuk mengetahui kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak Anda dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Untuk protein, kurang lebih 15% dikali 1500 kalori itu didapatkan 225 kalori. Lalu 225 kalori ini dibagi 4 untuk dijadikan gram, hasilnya 57 gram. Kemudian untuk karbohidrat itu kurang lebih 60% dikali 1500, maka ditemukan 900 kalori. Lalu kemudian dibagi 4 untuk dijadikan gram, maka hasilnya 225 gram karbohidrat. Selanjutnya untuk lemak itu 15% dikali 1500 sama dengan 225 kalori. Nah, 225 kalori ini dibagi 9 untuk dijadikan gram, maka hasilnya 25 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan protein Anda itu 57 gram, kemudian karbohidrat 225 gram, dan lemak 25 gram dalam sehari. Nah, untuk saat ini Anda tidak perlu repot menghitung berapa kebutuhan kalori Anda dan angka kecukupan gizi Anda. Itu sudah banyak aplikasinya di Play Store. Teman-teman bisa mendownload di Play Store. Contohnya Fat Secret atau kebutuhan kalori. Di situ teman-teman bisa tinggal memasukkan berapa tinggi badan Anda, berapa berat badan Anda, dan usia Anda. Di situ secara otomatis akan keluar berapa jumlah kebutuhan kalori yang diperlukan sehari-hari. Kesimpulannya adalah semua orang itu membutuhkan kalori agar sel-sel maupun organ di dalam tubuhnya itu dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kebutuhan kalori minimal setiap orang itu disebut dengan basal metabolisme rate. Cara menghitung kebutuhan BMR Anda itu kami sudah jelaskan di sebelumnya. Lalu ditambah dengan angka aktivitas harian Anda. Nah, angka aktivitas harian Anda juga terbagi atas beberapa bagian. Orang yang sangat jarang berolahraga, BMR-nya dikali 1,2. Lalu kemudian orang yang jarang beraktivitas atau jarang berolahraga, itu BMR-nya dikali, atau lalu kemudian orang yang jarang berolahraga hanya 1-3 kali dalam seminggu, maka BMR-nya itu dikali 1,3. Lalu kemudian orang yang olahraganya cukup antara 3-5 kali dalam seminggu, itu BMR-nya dikali 1,5. Dan orang yang olahraganya atau aktivitasnya sedang antara 6-7 kali dalam seminggu, itu BMR-nya dikali 1,7. Dan yang terakhir, orang yang aktivitasnya cukup tinggi, ia berolahraga 2 kali sehari, itu BMR-nya dikali 1,9. Dan kesimpulan kedua, orang yang ingin meningkatkan berat badannya, yang merasa kurus ingin meningkatkan berat badannya,
dia harus menghitung berapa kalori dibutuhkan, yaitu BMR ditambah dengan angka aktivitas fisik. Jika ditemukan misalnya jumlah kalori yang dibutuhkan misalnya 1900, jika dia ingin menaikkan berat badannya, maka dia harus menghitung makanan ataupun minuman yang dikonsumsi setiap hari harus lebih dari 1900 kalori agar berat badannya bisa bertambah. Begitupun dengan sebaliknya, orang yang merasa kegemukan ingin menurunkan berat badannya, jika kebutuhan kalorinya 2200 misalnya setiap harinya, dia harus menurunkan jumlah asupan kalori setiap harinya antara 2100 atau 2000 per hari, sehingga secara bertahap berat badannya akan turun. Dan yang terakhir, bagi seseorang yang merasa dirinya sudah berat badannya ideal, dia sudah mengetahui kebutuhan kalori per harinya misalnya 2200, dia harus mempertahankan asupan kalori sebanyak 2200 per hari agar berat badannya tetap terjaga dalam keadaan ideal. Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan memperlihatkan salah satu contoh minuman yang berenergi dan mengandung nutrisi protein yang tinggi serta zat-zat gizi lainnya yang dapat membantu Anda di dalam berolahraga, baik sebelum maupun setelah berolahraga, agar tubuh Anda tetap kuat dan bisa membantu membentuk otot Anda. Ini dia contoh nutrisi yang mengandung protein yang tinggi serta kalori yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat minuman berenergi yang mengandung kalori, protein, dan karbohidrat serta mikrogizi lainnya sangat cocok diminum sebelum dan sesudah berolahraga, khususnya olahraga yang membentuk otot. Bahan-bahannya terdiri dari pisang Ambon ya 2 biji, kemudian telur ayam rebus juga 2 biji, lalu kemudian kacang hijau yang sudah direbus juga kurang lebih 100 gram, dan gula merah 50 gram, dan air putih 1 gelas. Lalu kemudian ada blender juice. Pertama-tama telur rebus itu kita kupas kulitnya. Ingat ya, kulitnya dibuang, jangan dimasukkan juga ke dalam karena nanti tenggorokan Anda bisa kurang enak. Kemudian telurnya kita belah dan pisahkan kuningnya, karena yang kita butuhkan hanya putihnya saja. Kita ketahui bahwa putih telur itu banyak atau tinggi protein hewaninya, seperti itu teman-teman. Kemudian telur yang kedua juga kita kupas kulitnya, lalu dimasukkan ke dalam blender, dan ingat kita buang kuning telurnya ya. Setelah itu pisang ambonnya kita potong-potong lalu masukkan ke dalam blender. Kita pilih pisang yang sudah matang ya. Kemudian kacang hijau juga kita masukkan. Kacang hijau ini sudah kita rebus sebelumnya kurang lebih 100 gram, dan selanjutnya kita masukkan gula merah yang sudah dihaluskan, dan terakhir kita masukkan air kurang lebih 300 ml. Lalu kemudian selanjutnya halus. Nah, inilah minuman berenergi yang banyak mengandung protein, karbohidrat, dan zat-zat yang diperlukan lainnya, dan sangat cocok digunakan untuk bagi olahragawan yang
ingin membentuk ototnya. Oke. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam olahraga.